Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Merit. Kali ini saya akan bahas ya komentar dari saudara kita Don Pedro ya. Sebenarnya dia ini adalah seorang Kristiani yang belum paham bahwa kenapa kok ada warga yang komplain tentang ibadah ya yang di beberapa tempat di Indonesia gitu kan. Nah, jadi saya sudah balas juga di kolom komentar gitu kan, tapi saya merasa perlu buatkan videonya karena mungkin bagi dia kurang jelas, karena saya sudah merasa cukup jelaskan panjang lebar dengan cukup detail, malah dengan beberapa macam analogi bahkan di video saya itu gitu kan. Tapi kayaknya dia nggak nonton penuh atau bagaimana, kurang jelas ya, karena saya buatkan video lagi gitu, karena kan video itu harusnya lebih jelas dibandingkan dengan sekedar komentar gitu kan. Jadi saya balas juga komentarnya, tapi saya merasa sebaiknya saya juga buat videonya gitu kan. Nah, jadi dia komentar ya, bertanya bahwa maaf, pasal apa yang dilanggar Pak? Izin keramaian kah? Kalau izin keramaian, berapa banyak undangan kah baru dibutuhkan soal izin itu? 10, 20, 50, 100 orang kah? Kalau ibadah, apa sih definisi ibadah? Tolong diperjelas ya Pak, terima kasih. Jadi gini, kalau kita bicara izin keramaian, undang-undang mengatur itu adalah minimal 3 orang. Jadi ada 2 keramaian. Jadi keramaian yang pertama itu adalah antara 300 sampai 5 orang. Itu dinamakan keramaian biasa. Nah, kalau keramaian yang luar biasa itu di atas 5 orang. Jadi kalau udah mencapai 500 orang sampai lebih 1000 itu udah luar biasa gitu. Nah, jadi ini bukan masalah keramaian yang seperti itu, tapi keramaian yang berpotensi ya untuk menyebabkan gangguan gitu. Jadi gini loh guys ya, Anda bayangkan ya, maksudnya yang saya masukkan adalah bukan keramaian seperti itu, tapi keramaian yang apa ya, kumpulan orang-orang yang mana itu akan menimbulkan gangguan. Maksudnya gangguan gini ya, bukan selalu semua tuh harus sesuatu yang negatif ya, gangguan itu ya. Misalnya kayak harus maksiat, harus apa enggak. Tapi contoh gini ya, ada orang-orang misalnya gak suka, dia tuh dia nggak suka musik keroncong misalnya. Lalu Anda di dekat dia ya, di warga situ nggak ada yang suka musik, misalnya musik keroncong. Tiba-tiba Anda situ bergitar-gitar nyanyi keroncong gitu. Ini warga akan masih terganggu gitu kan. Suara yang Anda timbulkan walaupun cuma beberapa orang akan terganggu gitu ya. Sama misalnya kayak ada orang yang ya misalnya dia ngamen di jalan ya, dia nyanyikan lagu yang orang nggak suka, lagu-lagu yang tidak populer gitu kan. Bahkan lagu-lagu itu yang orang-orang ini nggak suka lah gitu, nggak selera orangnya. Tentu orang-orang akan terganggu. Ya meskipun mereka tidak ngomong ya, palingnya dalam hati mereka masih terganggu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan sesuatu yang yang berbeda selera, berbeda berbeda selera atau berbeda kesukaan lah gitu kan. Nah, jadi kita lihat ekses dari hal suara yang timbulkan, dan juga keramaian yang ditimbulkan, karena kita tahu ya, ketika apalagi ini di komplek perumahan, ini di komplek perumahan, bukan tanah kosong yang mana di kiri kanan itu nggak ada warga, tapi di tengah-tengah komplek perumahan. Sehingga Anda bayangkan ya, komplek perumahan itu di kiri kanannya depan belakang kan rumah warga, sehingga pertama tempat parkir. Nah, tempat parkir tentu akan mengokupansi entah jalan akses komplek segala macam gitu kan. Jadi tentu karena komplek ini adalah milik bersama, sehingga harus diperlukan izin warga gitu. Karena ini kan komplek itu kan bukan punya dia sendiri gitu kan. Nah, jadi apapun itu kegiatannya, mau itu acara nikahan, mau itu acara ulang tahun, yang kira-kira bakal mengganggu akses jalan warga komplek gitu kan. Juga jadi dari segi itu juga dari suara yang timbulkan. Kecuali kalau misalnya nggak menimbulkan suara, misalnya kayak ya datang cuman ngobrol-ngobrol gitu kan, datang kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol, oke. Tapi kalau ibadah itu kan pasti ada nyanyi, pasti ada semacam, pasti ada berisik lah gitu, sehingga warga akan berpotensi terganggu guys. Lalu soal ibadah nih, kalau dia bertanya mengenai definisi ibadah itu, saya seorang muslim, tentu saya bicara ibadah itu dalam konteks saya seorang muslim. Jadi dalam Islam, ibadah itu adalah segala hal yang kita kerjakan
karena Allah ya, karena Tuhan, karena Allah. Yang dalam rangka itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya semuanya ibadah, asalnya ini karena Allah gitu kan, dilihat Allah. Contoh, kayak saya buat konten ini ya, memberikan edukasi, ya, dakwah itu ibadah. Karena saya menjalankan perintah Allah untuk menasihati orang, menyampaikan kebenaran gitu kan. Jadi semuanya ibadah dalam Islam. Asalnya karena Allah. Tidur pun ibadah. Kalau saya tidur, saya niatkan untuk mengistrikan badan, karena tubuh ini adalah anugerah yang Allah berikan. Itu ibadah. Karena menghargai dengan niat menaati perintah Allah untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat gitu kan. Nah, ini ibadah itu bisa tuh luas sekali konteksnya gitu. Nah, tapi dalam kasus ini tentu ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang bukan itu, tapi ibadah yang berupa nakalan gitu kan. Nah, jadi sementara itu dulu mungkin penjelasannya ya. Nanti komentar berikutnya saya akan sambung lagi nanti di video berikutnya guys. Jadi sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.